Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwati fillah. Lalu bagaimana dengan hukum menentukan awal Ramadan dan kapan berakhirnya Ramadan tidak menggunakan ru'yatul hilal tapi dengan metode hisab? Para ulama sejak dulu dan sampai sekarang secara umum mereka berbeda pendapat menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, al-qaulul awwal annahu la yu'tamadu 'ala al-hisab al-falaki mutlaqa. Mereka mengatakan sama sekali tidak boleh metode hisab itu dijadikan sandaran secara mutlak, tidak boleh. La fil nafi wa la fil itsbat. Tidak dalam posisi menafikan persaksian seseorang yang katakanlah melakukan ru'yat. Metode hisab ini tidak bisa digunakan untuk menolak persaksian orang tersebut. Wala fil itsbat, tidak juga bisa digunakan untuk menentukan awal atau akhir bulan. Artinya tidak bisa dipakai sama sekali secara syar'i metode hisab ini dalam penentuan kapan kita mulai puasa dan kapan kita mengakhiri puasa. Ini kelompok pendapat yang pertama. Wa bihi qala aktsarul fuqaha'i min al-Hanafiyyah wasy-Syafi'iyyah wal-Malikiyyah wal-Hanabilah. Dan inilah pendapat mayoritas ahli fikih dari kalangan semua mazhab yang 4. Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah. Ini pendapat mayoritas ahli fikih di kalangan mereka. Dan mereka bersandar kepada dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 185. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan bulan, maksudnya adalah hilal. Siapa yang menyaksikannya di antara kalian, maka berpuasalah. Kemudian mereka menjelaskan wal maqsudu bisyahadati huna ru'yatul hilal. Yang dimaksud dengan menyaksikan dalam ayat ini adalah ru'yatul hilal, melihat hilal. Kemudian dalil mereka juga adalah hadis Rasulullah SAW dalam Al-Bukhari dan Muslim. Idza ra'aitumul hilala fasumu. Jika kalian telah melihat hilal, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan jika kalian telah melihat hilal Syawal, maka fa'aftiru. Ya. Maka disitulah kalian tidak lagi berpuasa. Justru di tanggal 1 Syawal itu haram untuk berpuasa. Fa in ghumma 'alaikum fasumu 30 yawman. Jika kalian melakukan ru'yatul hilal, kemudian pandangan kalian terhalangi oleh awan misalkan, maka genapkanlah bulan tersebut menjadi 30 hari. Genapkan bulan tersebut 30 hari. Berdasarkan hadis ini, mereka mengatakan Nabi SAW mengaitkan ibadah puasa dan mulainya puasa dan kapan berakhirnya puasa itu dengan ru'yah, dengan penglihatan. Bahkan Nabi SAW memerintahkan mereka untuk menyempurnakan, katakanlah bulan Sya'ban misalkan, untuk penentuan kapan mulai puasa. Disempurnakan 30 hari jika ketika melakukan ru'yatul hilal, pandangan mata itu terhalangi oleh awan. Artinya, kalaupun hilal itu sudah ada di situ, namun karena tidak bisa dilihat, maka Nabi SAW mengizinkan, dan ini izin secara syar'i. Bulan Sya'ban itu digenapkan menjadi 30 hari. Atau bulan Ramadan digenapkan menjadi 30 hari untuk penentuan 1 Syawal. Kemudian mereka juga mengatakan, Nabi SAW tidak memerintahkan para sahabat itu untuk kembali kepada metode hisab dalam masalah ini. Padahal metode hisab itu sudah ada di zaman Nabi. Kalaulah metode hisab tersebut bisa dianggap sah secara syar'i dalam masalah ini, tentu Nabi SAW akan memerintahkannya. Tidak justru memerintahkan untuk menyempurnakan 30 hari jika awan menutupi pandangan. Dan juga kata mereka, pensyariatan ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan ini berlaku bagi semua umat beliau yang berada di perkotaan maupun pedalaman, ya. Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Walau kana hunaka aslun akhar litauqid. Kalau seandainya di sana ada metode lain untuk penentuan awal dan akhir puasa ini secara syar'i, selain metode ru'yah ini, niscaya Nabi SAW akan memerintahkannya atau memberikan isyarat terkait hal tersebut. Terlebih jika urusannya adalah untuk memudahkan umat, untuk memberikan kemudahan bagi umat. Karena Nabi SAW adalah orang yang paling hirs, paling ingin dan berupaya untuk memberikan kemudahan kepada umatnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahmah kepada hamba-hambanya, yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ini bukan untuk mendatangkan kesempitan, melainkan untuk mendatangkan kemudahan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah 185. Ini ayat-ayat yang berbicara juga tentang puasa dan tentang Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kalian kemudahan. Dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Dan penentuan awal puasa dan akhir puasa menggunakan ru'yatul hilal, ini adalah metode yang paling simpel dan mudah untuk semua umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Berlaku kapan saja dan di mana saja. Berlaku untuk bisa dipraktekkan untuk orang-orang yang di perkotaan,
Terlebih orang-orang yang berada di pedalaman atau padang pasir misalkan, yang di situ tidak ada alat dan teknologi. Berlaku untuk orang-orang yang berpendidikan ataupun yang tidak berpendidikan, tidak tahu tentang hisab, metode hisab misalkan. Karena metode hisab ini hanya diketahui dan dikuasai oleh segelintir orang saja. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Allah Subhanahu wa taala mustahil dia lupa. Kalau seandainya ada metode yang lain, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan syariatnya menggunakan metode tersebut. Dan Rasulullah SAW juga akan menjelaskannya kepada para sahabat, dan pasti hal itu sampai kepada kita. Namun ternyata kita tidak menemukan dalam syariat ini kecuali metode ru'yah berdasarkan dalil-dalil. Maka kita hanya berpedoman kepada metode tersebut dalam penentuan awal dan akhir puasa Ramadan. Namun kita tidak menutup mata, ada sebagian ulama yang berpendapat bolehnya menggunakan metode hisab ini. Ini adalah pendapat kelompok yang kedua. Annahu yu'tamadu 'ala al-hisabatil falakiyah mutlaqan fi an-nafi wal itsbat. Mereka bahkan sampai pendapat boleh menjadikan metode hisab ini sebagai sandaran secara mutlak, baik dalam penetapan satu Ramadan atau satu Syawal ataupun penafian. Penafian di sini maksudnya ketika menolak kesaksian orang yang melihat hilal. Jika dia berbenturan dengan metode hisab, maka persaksian orang yang melihat itu bisa ditolak. Ini pendapat mereka. Konon pendapat ini dinisbatkan menjadi pendapatnya Imam Syafi'i, namun hal tersebut tidak benar, dan ini sudah dibantah oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau mengatakan wal ma'ruf min asy-Syafi'i ma 'alaihi al-jumhur. Yang dikenal dari Imam Syafi'i, beliau tidak berpendapat seperti ini, bolehnya menggunakan metode hisab. Justru yang dikenal beliau itu berpendapat sesuai dengan pendapatnya jumhur ulama, mayoritas ulama, yaitu berpedoman dengan metode ru'yatul hilal. Kemudian ada yang menisbatkan pendapat ini juga kepada Mutarrib bin Asy-Syakhir rahimahullah ta'ala. Namun lagi-lagi penisbatan ini dibantah oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan la yasihhu an Mutarrif. Tidak benar dikatakan Mutarrib berpendapat bolehnya menggunakan metode hisab ini. Namun di antara ulama kontemporer yang berpendapat bolehnya menggunakan metode hisab ini adalah Syekh Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala. Kemudian ada Syekh Mustafa Az-Zarqa rahimahullahu jami'. Kemudian ada kelompok pendapat yang ketiga, kelompok ulama yang berpendapat dengan pendapat yang ketiga. Dan mungkin ini pendapat yang pertengahan. Mereka mengatakan annahu yu'tamadu 'ala al-hisabi fi an-nafi duna al-itsbat. Boleh menyandarkan hasil metode hisab itu hanya dalam penafian saja, tapi tidak dalam penentuan awal dan akhir puasa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jika dengan metode hisab bisa dipastikan bahwasanya hari ini di waktu petang nanti mustahil hilal akan terlihat. Kemudian setelah dilakukan ru'yatul hilal, ternyata ada orang yang bersaksi, saya melihat hilal, kami melihat hilal. Namun berdasarkan metode hisab, mustahil hilal terlihat, karena katakanlah hilal lebih dulu terbenam daripada matahari. Karena hilal itu munculnya hanya sebentar. Jika hilal lebih dulu terbenam, sebelum matahari terbenam, maka persaksian orang-orang yang mengatakan melihat hilal ini bisa ditolak oleh hakim. Berdasarkan pendapat ini, hakim bisa berpedoman kepada para ahli hisab. Jika mereka mengatakan berdasarkan hisab mustahil hilal bisa terlihat, maka hakim dalam hal ini bisa menolak persaksian orang-orang yang mengatakan melihat hilal secara ru'yah. Namun berdasarkan pendapat ini, metode hisab ini tidak digunakan sebagai patokan atau pedoman dalam penentuan satu Ramadan atau satu Syawal. Hanya digunakan pada nafi saja, penafian saja. Ini pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dan para ulama yang sejalan dengan pendapat beliau ini. Sehingga kesimpulannya ikhwati fillah, insyaallah pendapat yang rajih adalah pendapat yang ketiga, pendapat yang diutarakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan ini adalah pendapat yang pertengahan. Bahwasanya yang menjadi patokan utama dalam penentuan awal dan akhir puasa adalah tetap ru'yatul hilal. Adapun metode hisab itu bisa digunakan oleh hakim sebagai alat bantu untuk menafikan persaksian orang-orang yang merasa diri melihat hilal. Sebenarnya mereka tidak melihat hilal. Demikian barakallahu fikum.